Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Ibu ingin membahas mengenai sistem peredaran darah, subbab, komponen penyusun darah, proses pembekuan darah, dan golongan darah. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu KD 3.7, menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan memahami gangguan pada sistem peredaran darah, serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. KD pasangannya, KD 4.7, menyajikan hasil penyelidikan pengaruh aktivitas, jenis, intensitas, durasi, dengan frekuensi denyut jantung. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu menganalisis karakteristik masing-masing komponen penyusun darah, menjelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun darah, menganalisis proses pembekuan darah, dan menganalisis karakteristik golongan darah A, B, AB, dan O, atau lebih tepatnya disebut golongan darah 0. Di sini Ibu sajikan peta konsep sistem peredaran darah pada manusia. Komponen penyusun sistem peredaran darah manusia yaitu darah. Ada plasma darah dan sel darah. Kemudian ada golongan darah sistem A, B, O terdiri dari golongan darah A, B, AB, dan O atau dikatakan golongan darah 0. Pembuluh darah terdiri dari arteri, vena, dan kapiler. Jantung terdiri dari serambi dan bilik. Serta kemudian akan dibahas mengenai gangguan atau penyakit pada sistem peredaran darah manusia. Di sini ada gambar komponen penyusun darah. Terbagi menjadi plasma sebanyak 55%. Plasma darah ya, atau elemen seluler atau sel darah. Ini yang terdiri dari 45%. Plasma darah kandungannya yaitu ada air, garam mineral, protein plasma, dan senyawa-senyawa lainnya. Fungsinya menjaga keseimbangan osmotik dalam darah. Sedangkan sel darah memiliki bentuk yang berbeda, fungsi yang berbeda, serta jumlah yang berbeda. Terbagi menjadi eritrosit, leukosit, dan trombosit. Bisa kalian lihat pada leukosit terdiri dari 5 bentuk inti sel yang berbeda sehingga dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Di sini ada gambar sel darah. Sel darah dibagi menjadi yang pertama, gambarnya seperti ini, bulat cekung, disebut sel darah merah atau eritrosit. Yang kedua, leukosit atau sel darah putih. Bisa dilihat perbedaan intinya. Kemudian yang ketiga yaitu trombosit atau keping darah. Perbedaan sel darah bisa kalian lihat pada tabel. Dari bentuk sel darah merah atau eritrosit bentuknya pipih, cekung, bikonkav. Leukosit tidak tetap dan trombosit tidak beraturan. Sedangkan berdasarkan ada tidaknya inti sel, eritrosit tidak berinti, leukosit berinti, dan trombosit tidak berinti. Fungsinya sel darah merah mengangkut O2 dan memberi warna merah pada darah. Sedangkan sel darah putih berfungsi membunuh kuman atau sebagai antibodi, dan trombosit berfungsi sebagai pembekuan darah. Umurnya sel darah merah selama 120 hari, leukosit 4-5 hari, dan trombosit selama 8 hari. Tempat pembentukan sel darah, eritrosit, dibentuk pada hati dan limfa saat embrio, sedangkan saat dewasa dibentuk di sumsum tulang merah. Sel darah putih atau leukosit dibentuk pada sumsum tulang merah, limfa, dan kelenjar limfa. Sedangkan trombosit dibentuk pada sumsum tulang merah. Jumlahnya paling banyak sel darah merah, kurang lebih 5 juta sel darah merah tiap 1 mm kubik. Sel darah putih kurang lebih 8.000 tiap 1 mm kubik. Sedangkan trombosit sebanyak kurang lebih 250.000 sel keping darah tiap 1 mm kubik. Di sini ada skema proses pembekuan darah. Proses pembekuan darah, mekanismenya yaitu ada luka, kemudian menyebabkan trombosit pecah, mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin, kemudian dengan bantuan Ca2+ atau kalsium dan vitamin K mengubah protombin menjadi trombin. Kemudian trombin mengubah fibrinogen menjadi benang fibrin dan akhirnya luka tertutup.
Sekarang fungsi darah secara keseluruhan yaitu sebagai alat transportasi, yaitu mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan senyawa kimia lainnya ke sel tubuh. Kemudian juga sebagai alat pertahanan tubuh dari serangan penyakit dan menjaga keseimbangan suhu tubuh. Sekarang Ibu jelaskan penggolongan darah sistem AB0. Di penggolongan darah ini ditentukan dengan adanya tidak ada atau tidaknya perbedaan aglutinogen atau antigen pada permukaan membran sel darah merah atau eritrosit dan antibodi atau aglutinin dalam plasma darah. Aglutinogen adalah protein darah yang terdapat di dalam eritrosit dan memiliki fungsi sebagai antigen di dalam darah. Sedangkan aglutinin adalah protein yang terkandung di dalam plasma darah, di mana protein ini dapat menyebabkan aglutinasi. Apa sih aglutinasi? Aglutinasi adalah proses menempel atau menggumpalnya darah akibat bereaksi dengan antibodi. Ada dua jenis antigen pada sel darah merah, yaitu antigen A dan antigen B. Begitupun antibodi dalam plasma darah ada dua juga, yaitu anti A dan anti B. Di sini ada tabel karakteristik golongan darah A, B, AB, dan 0. Golongan darah A memiliki antigen A, golongan darah B antigen B, dan golongan darah AB memiliki keduanya yaitu A dan B. Sedangkan golongan darah 0 tidak memiliki antigen, makanya dikatakan golongan darah 0. Untuk antibodinya, golongan darah A memiliki antibodi beta, golongan darah B alfa, AB tidak memiliki, sedangkan golongan darah 0 memiliki antibodi alfa dan beta. Nah, maka dari itu ada proses transfusi darah atau memberikan darah atau menerima darah dari seseorang ke orang yang lain. Nah, ada istilah donor dan resipien. Donor itu pemberi darah, sedangkan resipien penerima darah. Bisa kalian lihat, golongan darah A bisa memberikan kepada A dan golongan darah O juga bisa memberikan kepada A. B bisa diperoleh dari golongan darah B dan O. Ada tanda checklist di situ. Kemudian golongan darah A dapat memberikan kepada AB. Begitupun golongan darah B, AB dan 0 bisa memberikan darahnya kepada golongan darah AB. Sedangkan golongan darah 0 hanya bisa memperoleh dari golongan darah 0 juga. Maka dari itu ada istilah donor universal dan resipien universal. Resipien universal yaitu golongan darah AB karena dia hanya bisa menerima dari seluruh golongan darah bisa. Tetapi dia tidak bisa memberikan kepada golongan darah yang lain selain golongan darah AB. Donor universal dia bisa memberikan darahnya ke semua golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan 0. Maka disebut donor universal. Pada dasarnya menurut teori seperti itu, tetapi pada kenyataannya tenaga medis biasanya memberikan golongan darah A kepada A lagi, B kepada B lagi, O kepada O lagi, dan AB kepada AB lagi. Sekian penjelasan mengenai komponen penyusun darah, proses pembekuan darah, dan golongan darah. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.